Saudara, satu kali teman saya cerita sama saya begini, Liv, saya itu pergi sama teman-teman 13 orang. Kemudian kami pergi ke Kuala Lumpur. Dan kami menggunakan pesawat budget yang murah, yang seringkali jadwalnya diganti-ganti kata dia. Tapi puji Tuhan waktu berangkat semuanya baik. Kemudian kami jalan-jalan semuanya di KL. Setelah itu tibalah bagi kami untuk pulang ber-13. Kemudian kami tiba di airport, setelah tiba di airport baru 3 orang yang tiba di airport karena yang lainnya biasalah emak-emak masih pada suka belanja, suka shopping, datang ke airportnya agak mepet-mepet. Nah saudara, yang 3 orang ini datang kemudian mereka duduk di gate ya, kemudian dipanggil masuk ke dalam gitu ya. Tapi waktu mereka ditanyakan, kamu kan ke Jakarta kan? Yang 3 ini bilang, iya tapi pesawat kita masih nanti jam 4 sore. Katakanlah itu baru jam 1 gitu ya. Dan mereka memang mau datang duluan supaya lebih santai. Jadi kita enggak, kita nanti yang jam 4. Terus petugasnya bilang begini, loh kan sudah diumumkan. Kami sudah beritahukan lewat email ke seluruh penumpang bahwa pesawat yang jam 4 dimajukan menjadi jam 1. Wah mereka kaget sekali, kemudian mereka coba telepon ke temannya, tapi temannya masih jauh dari airport. Dan akhirnya ketika mereka masuk ke dalam pesawat, dari 12 bangku yang untuk teman-temannya semua satu rombongan, saudara terkasih, ternyata hanya 3 orang yang menduduki bangku itu, selebihnya semuanya kiri kanan mereka kosong. Kenapa? Terlambat, karena tidak sadar, tidak tahu bahwa ada pesan yang sudah disampaikan sebenarnya lewat email. Ya puji Tuhan saudara ya, waktu saya tanya gimana terus akhirnya teman-teman, ya ketinggalan, gak ada pesawat lagi, terpaksa naik taksi lagi, beli hotel lagi, beli kamar hotel lagi, keluar duit nambah lagi kata dia. Nah saudara, puji Tuhannya mereka cuma ketinggalan pesawat ke Jakarta. Gimana kalau ketinggalan pesawatnya ke surga, saudara terkasih ya, mengerikan sekali. Nah untuk itu saudara, bukankah dalam kehidupan kita juga sebenarnya kita harus berjaga-jaga, kita punya tugas saudara terkasih untuk memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara adalah seorang pejabat di negeri ini. Entah apapun jabatannya mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Saudara sebagai seorang pejabat, saudara punya tugas yang harus saudara bertanggung jawab dan menjalaninya. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara adalah pegawai kantoran. Saudara punya tanggung jawab, punya tugas sebagai orang kantoran yang harus saudara lakukan. Kalau saudara datang sebagai seorang bos, saudara juga punya tanggung jawab. Saudara punya tugas yang harus dilakukan. Saudara datang sebagai suami juga sama, datang sebagai istri juga sama, datang sebagai orang tua juga sama. Saudara terkasih, setiap kita punya tugas. Kalau kita tidak melakukan tugas tersebut, apa konsekuensinya? Pasti ada konsekuensinya. Orang kantoran akan dapat SP. Kemudian bahkan bisa jadi kalau SP-nya udah 3 kali dikeluarkan, saudara terkasih. Orang tua yang menyia-nyiakan anaknya bisa dilaporin ke dinas sosial, saudara. Anaknya bisa diambil, saudara terkasih. Dan banyak konsekuensi lainnya. Pagi hari ini, kita adalah orang Kristen yang kita lupa bahwa ternyata kita juga punya tugas, saudara terkasih. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu setelah kita terima keselamatan, kita itu disucikan oleh darah Kristus. Sehingga kita tidak lagi, dosa kita dihapuskan oleh Tuhan sehingga kita layak untuk masuk kepada surga. Tapi pertanyaannya, kenapa waktu saudara terima Tuhan Yesus, saudara gak langsung meninggal dan masuk surga? Enak kan kayak gitu? Tuhan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gubrak mati, tahu-tahu buka mata udah di surga. Enggak kan saudara? Dari saudara terima Tuhan Yesus, saudara masih diizinkan hidup sampai sekarang saudara. Karena ternyata Tuhan punya maksud. Tuhan punya tugas untuk kita lakukan. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, lalu kita santai-santai, ya udah setiap hari mengalir aja, pokoknya kita ngebesarin anak, memperkaya diri. No saudara, ada tugas sekali lagi yang banyak di antara kita melalaikannya, tidak melakukan tugas tersebut. Hari ini kita mau belajar ya. Apa yang harusnya kita lakukan? Do what you have to do. Kita harus melakukan apa yang harusnya kita lakukan sebagai tugas daripada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat ke-9. 1, 2, 3. Sebab itu
Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini doa yang kita butuhkan, saudara. Ini doa yang anak kita butuhkan, yang pasangan kita butuhkan, yang keluarga kita butuhkan. Yaitu doa supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita mengerti akan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan supaya kita tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Sehingga kita hidup gak nebak-nebak, kita hidup gak menyia-nyiakan waktu, dan kita hidup tidak melalaikan tugas yang diberikannya. Lanjut lagi. Kolose 1 ayat ke-10, tadi kita baca ayat 9-nya, sekarang ayat 10-nya. 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tugasnya supaya kita berbuah. Pohon rambutan bisa disebut itu pohon rambutan kalau nanti buahnya yang tumbuh adalah buah rambutan, saudara. Pohon mangga disebut pohon mangga karena orang tahu buahnya adalah buah mangga. Karena buah adalah bukti, saudara terkasih, dari apa pohon itu sesungguhnya. Baru bisa disebut namanya kalau udah berbuah. Kalau pohon itu dibilang nih pohon rambutan tapi sampai kapanpun juga gak berbuah rambutan. Orang bilang pohon rambutan apaan nih, gak ada buahnya. Dalam kehidupan kita, perbuatan kita adalah bukti dari pertobatan kita, ya saudara. Bukan sekedar ngomong, aku udah tobat, ya kan. Tapi kemudian banyak orang cuma jago ngomong, tetapi gak melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Ngaku anak Tuhan, saudara, tetapi kalau marah, ngomongnya masih kayak preman di pasar Jagal, saudara terkasih. Keluar semua perkataan-perkataan yang gak pantas. Nah, Tuhan mau setelah kita diselamatkan kita berbuah. Buah apa aja? Yang pertama yaitu buah pertobatan. Ini yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Kita baca Lukas 3 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, siapa kita sih zaman dulu? Penjahat, penipu, orang yang menyebalkan. Orang yang gak sayang sama istri. Mungkin kita gak setia, saudara. Tapi Tuhan bilang hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena orang yang lahir baru, saudara terkasih, dan hidup di dalam pertobatan pasti menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan itu bukan sekedar nyesel ya. Kemudian gini, aduh rasa bersalah. Pakai duit kantor buat judol. Aduh kalau ketahuan gimana ya, nyesel. Tapi besoknya saudara main judol lagi, tapi gak pakai duit kantor, pakai duit temen. Akhirnya sama aja. Itu bukan nyesel, saudara terkasih ya. Itu bukan tobat, itu cuma sekedar nyesel. Tetapi orang yang bertobat adalah orang yang berbalik kepada Allah dan melakukan firman-Nya dengan segenap hati. Ada amin, saudara? Itulah namanya pertobatan. Saudara benar-benar berbalik dari jalanmu yang salah. Dan bukan soal itu aja, bertobat artinya kita juga menyalipkan perbuatan daging kita yang penuh dengan hawa nafsu. Dan kita berjaga-jaga supaya buah pertobatan itu nyata dalam kehidupan. Kalau di Alkitab kita tahu yang namanya Rasul Paulus. Dulu Saulus ngejar-ngejar orang Kristen, dianiaya, dimasukin ke penjara, gak segan-segan. Mencari sampai ke ujung bumi istilahnya, saudara terkasih. Tapi setelah Rasul Paulus bertobat terlihat buah pertobatannya. Dia meninggalkan segala-galanya, kemudian dia mulai menginjil kemana-mana. Bahkan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Orang langsung bisa lihat ini benar-benar udah bertobat. Dari orang yang dulu bencinya luar biasa, sekarang cinta dengan Tuhan juga luar biasa.
Kalau kita ingat cerita di dalam Alkitab, cerita yaitu Zakius, pemungut cukai sudah terkasih. Dia itu dibenci sama rakyat. Kenapa? Karena dia itu bekerja untuk penjajah, yaitu untuk kerajaan Romawi. Dan dia ngumpulin pajak rakyat dengan memeras mereka. Kemudian saudara, bukti pertobatannya apa? Setelah dia kenal Tuhan Yesus Kristus, dia bilang apa? Setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah itu kan bertobat. Artinya dari yang dulu ada di zona kotor, sekarang ada di zona bersih. Yang dulu melakukan yang kotor, sekarang melakukan yang bersih. Dan ini yang menjadi tugas kita, saudara terkasih. Sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menghasilkan buah pertobatan? Bapak-bapak ke gereja iya. Tapi di rumah anak istri ngelus dada ya. Kalau di gereja si istri cerita, suami saya beda banget. Di gereja dia bisa tersenyum, bisa shalom, 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 shalom. Tapi di rumah maaf saudara, sialan, 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 sialan saudara. Ya kan, istri dimaki-maki, beda banget. Kenapa gereja cuma ada seminggu sekali, kata istrinya. Lebih baik gereja seminggu 7 kali. Supaya tiap hari suami saya shalom, 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 shalom saudara. Belum ada buah pertobatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Apalagi mungkin usia saudara. Anak-anak kita itu makin besar makin ngerti loh. Saya lihat dari usia saudara mungkin banyak di antara kita yang anak-anaknya itu termasuk adalah anak Gen Z ya, Gen Z. Berarti anak kita usianya tuh antara 14 sampai 19 tahun. Sampai 29 tahun, sorry. Itu Gen Z saudara. Kemudian ada lagi di antara saudara mungkin yang anaknya Gen E ya, Gen A saudara. Umur 2 sampai dengan 16 tahun sekarang. Tadi saya di lift ketemu rombongan jemaat, seneng banget. Oh anaknya ada yang 2 tahun, ada yang mungkin 5, 6, 7 tahun saudara. Kita sebagai orang tua sudah terkasih harus ingat bahwa anak-anak zaman sekarang mereka terkoneksi dengan yang namanya dunia luar lewat gadget. Itu mereka dihujani, diberondong, dibanjiri dengan informasi-informasi yang sangat luar biasa. Nah kalau kita di rumah sebagai orang tua tidak menunjukkan buah pertobatan kita, anak-anak kita akan ngelihat papa sama aja kayak yang aku lihat di Instagram, yang aku lihat mungkin ada di sosial media. Mama juga sama aja, sudah terkasih. Kenapa? Karena anak makin gede makin ngerti. Sehingga ayo bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan mencari kita untuk melakukan tugas supaya benar-benar waktu kita bilang kita ikut Tuhan, kita sudah bertobat dan menjadi orang yang mengenakan ada di antara 2 bumi gitu loh saudara. Ada di bawah 2 kaki kita yang berbeda tempat. Tuhan mau sepenuhnya kita hidup kita adalah untuk Tuhan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah mission trip sudah terkasih ke sebuah desa. Kemudian di desa itu kita masuk ke sebuah gereja. Di sana kami melayani di gereja itu. Ternyata gereja itu satu kompleks dengan panti asuhan. Anak panti asuhannya ada sekitar 80 anak, banyak saudara. Kemudian ibu gembalanya menjadi ibu bagi anak-anak panti ini juga. Dan kami nginep di pastorinya. Jam 5 subuh saudara terkasih, ada lonceng yang besar sekali dibunyikan teng 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 teng. Tentu saja kan kita juga kebangun gitu kan. Terus kita tanya kenapa ada apa? Oh enggak, itu jam doa. Jam doa semua harus ke chapel, anak-anak panti asuhan harus ke chapel, doa dengan ibu gembala. Kita ikutan semuanya. Ya udah kita juga ikut doa. Kita ikut doa, ibu gembala memimpin. Anak-anak ini tertib sekali mereka berdoa. Padahal masih ada yang kecil, TK, SD. Mesti bangun sudah terkasih dari jam 4:30 pagi. Supaya jam 5 mereka udah bisa memulai chapelnya. Singkat cerita saudara, akhirnya udah kita melayani segala macam. Sorenya saya dikasih kesempatan duduk sama ibu gembala.
dikasih cemilan gitu kan. Kita ngopi-ngopi sore, ngeteh-ngeteh sore di gereja mereka yang sejuk gitu saudara ya. Terus saya bilang, Bu Gem hebat luar biasa. Saya terinspirasi ya bisa membangun gereja bersama dengan Pak Gem. Kemudian punya anak asuh 80. Gimana ceritanya sih Bu Gem? Lalu Bu Gem mulai cerita. Saya sebenarnya bukan dari daerah sini. Saya dari luar pulau kata Bu Gem. Kemudian teman saya sudah duluan waktu itu ke Jakarta. Teman saya lagi pulang kampung dan mencari teman-teman yang untuk bisa bekerja juga di Jakarta. Jadi saya ikutan kata Bu Gem, oh saya mau kerja di Jakarta. Karena di kampung kami miskin kata dia. Lalu saya ikut pulang ke Jakarta. Ternyata ikut ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta temen yang gak cerita. Ya cuma bilang temennya tuh kayak kerja di kafe gitu kan. Ternyata saudara kafe remang-remang. Dan harus melayani laki-laki hidung belang. Saya terjebak, saya gak bisa keluar. Waktu itu saya sudah diserahkan kepada toke kata dia. Dan saya gak bisa keluar dari sana, tokenya galak dan saya cuma bisa nangis. Tapi tangisan saya tidak menghasilkan apa-apa. Karena si toke itu cuma menyuruh saya nanti malam kamu temenin itu laki-laki. Temenin itu tamu-tamu. Mulai temenin pada minum-minuman mabok, pada mulai megang-megang badan saya nangis kata dia. Kemudian mulai diajak ke kamar, saya gak mau. Toke saya marah-marah sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa ngelawan saya. Singkat cerita saya gak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya berhari-hari menangis. Karena dipaksa untuk melayani laki-laki hidung belang. Itu saya kata dia. Dulu saya wanita kotor, wanita nakal kata dia. Dan lama-lama saya jadi terbiasa. Rasanya Tuhan meninggalkan saya. Bertahun-tahun kata dia. Sampai satu kali saya sakit. Pada saat saya sakit dia bilang. Saya kembali ingat Tuhan. Karena toke bilang gini, kamu sakit saya cuma kasih waktu kamu 3 hari ya. Kamu cuma boleh istirahat 3 hari. Padahal saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Toke bilang kamu harus ngelayanin laki-laki, tamu-tamu. Kalau gak saya rugi kata toke. Saya mulai ingat Tuhan, saya berdoa Tuhan tolong saya. Di hari ketiga dimana besoknya saya harus kerja. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu siang-siang. Saya bukakan pintu, tertati-tati saya jalan, saya bukakan pintu. Ada seorang mas-mas di sana. Lalu saya bilang, mas belum buka, mas belum buka. Bukanya baru malam kata dia. Tapi masnya bilang ini, oh enggak. Saya kesini karena saya disuruh oleh Tuhan mendoakan ada yang sakit. Dia kaget. Bukankah dia yang sakit? Lalu dia bilang, saya yang sakit mas. Mau didoakan? Mau. Didoakan duduk di sofa kata dia. Didoakan oleh masnya. Setelah itu masnya menginjil. Ya, mulai bersaksi. Dan dia berkata, aduh tapi saya udah kotor mas. Saya udah bertahun-tahun di sini. Dan dikatakan, oh Tuhan Yesus tidak memandang masa lalumu. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang lebih baik bagi hidupmu. Dia bertobat. Kemudian dia bilang, aku mau keluar dari sini. Dan si mas bilang, oke saya akan atur dengan gereja saya. Supaya kamu bisa dikeluarkan dari sini. Supaya toke kamu bisa kita deal dengan toke kamu. Dia telepon ke gerejanya segala macam. Kemudian akhirnya singkat cerita dia bisa dikeluarkan saudara dari tempat itu. Dan ditampung di pastori gereja. Dan saudara terkasih akhirnya dia melayani Tuhan. Dia bertobat, dia gak mau lagi balik kehidupan dia yang lama. Dan bukan itu saja dia katakan, akhirnya saya menikah dengan mas-mas yang datang ke tempat saya penginjil itu. Dan saya membangun gereja di desa ini. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya sudah diselamatkan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Buah pertobatan sungguh terlihat saudara terkasih. Itu yang Tuhan cari, itu tugas kita. Ayo bertobat. Tinggalkan. Dan jangan bilang gini, gak bisa terlalu susah. Saya mau katakan bisa. Dengan kuasa Tuhan bisa. Aduh takut kalau saya bertobat nanti gimana? Jangan pernah takut. Percaya Tuhan menyertai kita. Ada amin saudara? Buah apa lagi yang Tuhan mau supaya kita lakukan? Yaitu yang namanya buah roh saudara terkasih. Kita baca Galatia 5 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengarkan, buah roh ini bukan sifat atau watak bawaan. Emang dasar orangnya udah sabar ya. Emang dasar orangnya udah lembut ya. Emang dasar orangnya gak pelit. Bukan saudara. Buah roh adalah hasil di mana hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita semakin serupa dengan Roh Kudus saudara terkasih.
Sehingga yang dulunya mungkin ya, yang dulunya kasar, kita bertobat. Kemudian buah roh mulai nampak, kita gak mau lagi jadi orang yang kasar. Kita berubah menjadi orang yang lembut, saudara terkasih. Makin penuh kasih, makin bersuka cita, makin penuh dengan damai. Sehingga dulu saudara sedikit-sedikit gak ada sukacita, sedikit-sedikit ketakutan. Sekarang kita kalau ada apa-apa kita cuma nyanyi aja. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kelihatan buah rohnya tenang ya. Ini ekonomi lagi digonjang-ganjing begini, kita tetap percayakan hidup kita sama Tuhan. Karena kita tahu dia Allah El Shaddai, amin saudara. Sehingga pengusaha-pengusaha sekarang nyanyinya setiap hari atau apa? El Shaddai, El Shaddai, gitu saudara terkasih. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita, amin saudara. Kemudian buah roh apa lagi? Makin sabar, murah hati, penuh dengan kebaikan. Bapak-bapak yuk makin sabar sama istrinya. Makin baik hati bapak-bapak ke istrinya. Jangan transfernya pas-pasan, lebihin 10 juta. Ada amin ibu-ibu? Amin tuh bapak-bapak ya. Makin setia. Zaman sekarang setia sama pasangan udah luntur saudara. Roh perselingkuhan begitu kuat memakan buah di pohon orang percaya. Sehingga yang harusnya buah kesetiaan gak nampak lagi di sana. Lihat orang banyak banget yang gak setia. Begitu buah kesetiaan dimakan, apa yang akan terjadi? Buah kelemah lembutan juga otomatis gak ada, gak bertumbuh saudara. Lihat kan bapak-bapak, kalau ketahuan selingkuh, kemudian istrinya bilang, "Pah," ya kan, atau udah punya will yang lain, "Pah, gimana sih Pah? Diam kamu." Udah gak ada lemah lembutnya. "Papa kok pulang malam? Diam cerewet, Papa banyak urusan." Ya kan? Saudara, lemah lembutnya udah hilang. Gimana bisa lemah lembut ke istri? Kenapa? Karena dia gak setia. Dan bukan itu aja, dia gak punya penguasaan diri. Bablas. Ya, terus aja melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri dan anak-anak. Berani KDRT, berani show off, saudara terkasih. Berani belanjain itu willnya saudara. Dengan uang yang berlimpah-limpah, sementara buat istri pelit luar biasa saudara. Gak berbuah roh. Sementara Tuhan memberikan tugas kepada kita supaya kita berbuah roh. Supaya apa? Waktu kita berbuah roh, maka kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo saudara, saya ingatkan saudara. Saya ingatkan diri saya juga. Kita masih punya tugas, makanya kita masih hidup di muka bumi ini saudara. Untuk menghasilkan buah pertobatan dan untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian apa lagi tugas kita? Yaitu kita harus bersinar saudara. Kita baca Matius 5 ayat 14 dan 16. Semangat amin. Bapak-bapak ibu udah makan atau belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Yang udah gak apa-apa boleh pulang, yang belum bisa ke Pak Waldus ya. Kita makan siang bersama. Kita baca ya dengan suara keras seperti sudah makan saudara ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tugas kita harus bersinar. Ketika kita terima Yesus, Yesus adalah terang dunia. Terang itu, sinar itu udah ada di dalam kita saudara. Ya, dimana terang ini gak boleh kita simpen. Bersinar ukurannya bisa beda-beda. Ada orang yang bersinar itu dengan kapasitas besar. Jadi berkat luar biasa. Contoh, Gembala Sidang Terkasih NDC Bapak Yosia saudara terkasih. Beliau bersinar luar biasa. Menjadi gembala yang luar biasa saudara terkasih. Memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ada lagi yang sinarnya luar biasa kalau saudara tahu.
seorang penginjil dari Jerman yang bernama Reinhard Bonnke. Satu kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan, ya kan? Aku mau bersinar Tuhan. Tiba-tiba dia dapat penglihatan. Penglihatannya adalah peta Afrika dengan darah Yesus ada di sana. Kemudian ada suara yang berkata demikian kepada dia, from Cape Town to Cairo, Afrika will be for Jesus. Dan dia kaget dan dia berkata, yes Lord. Dia pindah dari Jerman ke Afrika. Dan dia mulai sudah terkasih bersinar di Afrika. KKR di kota-kota, di desa-desa, hampir seluruh Afrika dia datengin. Sehingga saudara, orang berkata salah satu penginjil terbesar di dunia adalah beliau Reinhard Bonnke. Karena sudah memenangkan jutaan jiwa di Afrika. Reinhard Bonnke tahu tugasnya untuk bersinar. Kapasitas yang Tuhan berikan, kapasitas yang besar. Tapi saya mau berkata, tidak semua kita memiliki kapasitas yang sama. Setiap kita berbeda-beda tetapi tugasnya tetap sama, yaitu satu. Kita harus bersinar. Ada amin saudara? Lewat kesaksian hidup kita. Lihat dunia udah semakin tergoncang bukan sekarang? Kalau kita baca, aduh, orang-orang yang mimpin di dunia ini kok bikin kita geleng-geleng kepala, ya saudara. Kita lihat keadaan ekonomi Indonesia, ekonomi dunia lagi masalah. Dolar naik. Saudara, saya punya anak, ada satu anak saya yang paling kecil lagi kuliah teologi, saudara. Kuliahnya di Singapura. Waktu berangkat dolar Singapura belum sampai 14.000. Hari ini udah menyentuh angka 14.000 sudah terkasih. Jadi saya mau telepon anak saya dan mengajarkan anak saya betapa pentingnya untuk berpuasa. Haleluya saudara. Jadi kurangi makan ya nak. Saham anjlok. Gaji numpang lewat. Ancaman PHK terjadi di mana-mana sekarang. Ini kan dunia yang sedang kita hadapi. Dunia yang makin gelap saudara. Makanya tugas saudara ada bersinar. Cara bersinarnya gimana? Berapa saat yang lalu saya pelayanan di sebuah PD kantor. Jadi untuk para karyawan Kristiani yang ada di sana. Termasuk yang jadi WL, jadi pemain musiknya dari karyawan-karyawan aja. Kemudian WL-nya bilang begini. Saya sempat beberapa hari ini kurang tidur kata dia. Karena saya mengepalai divisi sales kata dia, penjualan. Dan ternyata penjualan kita tahu keadaan Indonesia lagi gak baik-baik aja. Sehingga penjualan cukup terdampak. Dan saya ngerti divisi saya adalah divisi terdepan. Kalau gak ada sales ya kasihan, pabrik gak bisa produksi lebih banyak. Nanti akan ada perampingan, kemudian bagian keuangan, bagian pembayaran, semuanya seperti domino efek kata dia. Sehingga apa yang saya lakukan kata dia, saya berikan encouragement, saya berikan kekuatan kepada tim sales saya. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita bisa. Pokoknya tetap kita harus semangat, walaupun angka menjadi menurun seperti sekarang. Tetap berharap kepada Tuhan kata dia. Dan dia berkata saya rajin berdoa. Dia kasih tahu kan karena teman-temannya semuanya hadir di PD, saya rajin berdoa. Dan dia katakan ayo kita semua juga sama. Sebagai orang Kristen di company kita ini. Kita harus berbeda kata dia. Karena justru pada saat yang lainnya mengalami kelemahan. Kita bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Ada amin saudara? Nah ini sinar. Dia ada di kantor. Bagian sales. Sinarnya gak redup. Dia gak berkata, aduh bos susah bos. Gak bisa sampai target bos. Tapi dia encourage semuanya. Dia berkata bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita luar biasa. Bisakah kita di tengah-tengah situasi sekarang yang semakin gelap, semakin sulit. Sudah tetap bersinar lewat apa? Lewat pembicaraan kita yang positif. Lewat pembicaraan kita yang penuh dengan iman. Lewat pembicaraan kita sudah terkasih yang gak ikut-ikutan dengan orang dunia yang berkata aduh kacau balau, aduh hancurlah. Tidak saudara, kita bersinar. Kita tetap bersinar dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ada amin saudara? Dan sinar kita adalah kesaksian bagi orang lain.
Saudara tahu, waktu kita bersaksi lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat keseharian kita, kesaksian adalah jembatan bagi orang lain untuk mengenal kasih Yesus dan kuasanya. Yang tadinya mereka gak terlalu dekat sama Tuhan, waktu dengar kesaksian kita, widih, mereka jadi dijembatani saudara. Supaya mereka sekarang ngelihatnya ke Tuhan juga. Bukan ngelihat ke laporan ekonomi, bukan lihat kepada laporan-laporan apapun yang ada mereka baca di berita-berita saudara. Tetapi sekarang mereka melihat ke atas dan percaya bahwa Tuhan kita tetap yang mengontrol kehidupan kita, mengontrol ekonomi Indonesia, mengontrol apapun juga yang ada dalam hidup kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersinar saudara. Ya, dunia membutuhkan sinar kita. Dunia membutuhkan kesaksian kita. Karena lewat kesaksian kita mampu untuk membangkitkan iman orang lain saudara. Itu tugas kita, jangan lupakan untuk bersinar. Waktu kita bersaksi, saudara harus bersaksi ya. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Reinhard Bonnke bersaksi seluruh Afrika. Kita mungkin kapasitasnya gak harus seluruh Afrika. Saudara mungkin ke Afrika aja gak nyampe. Keluar negeri aja kita gak nyampe. Keluar kota aja kita gak nyampe. Keluar rumah aja kita gak nyampe, tapi bersinarlah di dalam rumah kita. Jadilah bapak yang mengasihi anak-anaknya, ada amin. Jadi ibu yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak yang respect dan hormat terhadap orang tua. Sehingga sinar itu ya nyata di dalam kehidupan kita. Dengarkan, tidak ada kesaksian yang terlalu kecil untuk diceritakan. Karena tidak ada berkat Tuhan yang terlalu kecil untuk kita syukuri. Setiap kita terima berkat Tuhan, kita syukuri lewat apa? Lewat kesaksian kehidupan kita. Ada amin saudara? Bersinar, berbuah, biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang mau beri tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus.